Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Rahayu Putri Aulia dan saya Nurfadila Eka Putri. Kami di sini akan menjelaskan materi fungsi limit. Limit dapat diartikan sebagai menuju suatu batas, sesuatu yang diikat namun tidak dapat dicapai. Misalkan f adalah fungsi variabel x dan L adalah bilangan real, maka lim x mendekati a, f dalam kurung x sama dengan L. Artinya jika x mendekati a, maka fx akan mendekati L. Limit fungsi dibagi menjadi dua. Yang pertama, limit fungsi aljabar, dan yang kedua, limit fungsi trigonometri. Limit fungsi aljabar dapat menggunakan tiga cara. Yang pertama, substitusi, yang kedua, pemfaktoran, dan yang ketiga, perkalian sekawan. Substitusi. Cara substitusi adalah untuk hasil limit bukan 0/0. Jika hasil limit 0/0, maka tidak bisa menggunakan cara substitusi. Contoh soal menggunakan cara substitusi. Contoh soal yang pertama, terdapat soal lim x mendekati 2, fungsi 4x min 2. Cara penyelesaiannya, fungsi kita tulis 4, lalu x kita masukkan ke dalam fungsi. X-nya adalah 2, kita ganti x menjadi angka 2. Setelah itu kita tulis kembali kurang 2. Sama dengan 4 dikali 2, 8. Dikurangi 2, sama dengan 6. Sini adalah 6. Terdapat contoh soal yang kedua, yaitu lim x mendekati 6, fungsi x kuadrat min 2x ditambah 1. Cara penyelesaiannya, x kita ganti dengan 6. 6 pangkat 2 min 2, x kita ganti dengan 6 dikali 6 ditambah 1. 6 kuadrat sama dengan 36. Min 2 dikali 6 sama dengan min 12. Ditambah 1, hasilnya adalah 25. Soal yang ketiga, lim x mendekati 5, fungsi 2x min 4 per x ditambah 3. 2 kita tulis, x kita ganti dengan 5, dikali 5 min 4 per x kita ganti dengan 5 ditambah 3, sama dengan 2 dikali 5, 10, min 4 per 5 ditambah 3, 8. 10 dikurangi 4, 6 per 8. Kita bisa perkecil lagi hasilnya. Kita bagi dengan 2. 6 bagi 2, 3. 8 bagi 2, 4. Hasilnya adalah 3/4. Pemfaktoran. Pemfaktoran yaitu cara mencari bilangan-bilangan jika dikalikan akan menghasilkan bilangan persamaan. Cara ini bisa digunakan ketika hasil limit 0/0. Contoh soal cara pemfaktoran. Terdapat contoh soal lim x mendekati min 2, fungsi x kuadrat min x min 6 dibagi x plus 2. X kuadrat kita bagi x dibagi x plus 2. Untuk pemfaktoran harus ada salah satu yang sama. Ini kita isi dengan bilangan berapa yang kalau dikali adalah min 6 dan kalau ditambah adalah min 1, yaitu min 3 dan plus 2. Plus 2 dikali min 3 hasilnya adalah min 6. Plus 2
dikurang 3 adalah min 1. Kita tulis lim X mendekati min 2. Ini ada bilangan yang sama, kita coret, tinggal X min 3. X min 3. Kita masukkan nilai X min 2 dikurang 3. Hasilnya adalah min 5. Contoh soal yang kedua, lim X mendekati 2, fungsi X kuadrat min 4 dibagi X kuadrat ditambah X min 6. Untuk soal yang berbentuk seperti ini, X kuadrat min 4 yaitu akar dari 2 akar 2. Ini bentuk soal dari A kuadrat min B kuadrat menjadi A plus B A min B. A kita fungsikan dengan ini, B kita misalkan dengan ini. Lalu dibagi seperti biasa, X kuadrat kita pecah, X bilangan yang jika dikalikan menjadi min 6 dan jika ditambah menjadi plus 1, yaitu plus 3 dan min 2. Plus 3 dikali min 2 sama dengan min 6. Plus 3 dikurang 2 sama dengan plus 1. X kuadrat min 2 kuadrat. Kita pecah. X plus 2 X min 2 dibagi X plus 3 X min 2. Di sini ada bilangan yang sama, kita coret. Sama dengan tinggal X plus 2 per X plus 3. Kita masukkan nilai limnya. Sama dengan 2 ditambah 2 dibagi 2 ditambah 3. Hasilnya yaitu 2 ditambah 2, 4. 2 ditambah 3, 5. Hasilnya adalah 4/5. Perkalian sekawan. Perkalian sekawan, cara ini digunakan jika soal berbentuk akar. Contoh soal perkalian sekawan. Contoh soal perkalian sekawan. Lim X mendekati 2, 4 min X kuadrat per 3 min akar X kuadrat plus 5. 4 min X kuadrat per 3 min X kuadrat plus 5. Untuk perkalian sekawan ini, yang bawah kita kalikan dengan yang atas dengan yang bawah. Kali. Jika di sini negatif, maka dikalikannya menjadi positif. 3 plus akar X kuadrat plus 5 per 3 plus X kuadrat plus 5. Untuk yang atas, kita tulis lagi 4 min X kuadrat dikali 3 ditambah X kuadrat plus 5 per 3 dikali 3, 9
min X kuadrat plus 5. Caranya itu yang depan dikali dengan yang depan, yang belakang dengan yang belakang. Tadi 3 dikali 3 9. X kuadrat, akar X kuadrat plus 5 dikali akar X kuadrat plus 5 menjadi akar X kuadrat plus 5 akar X kuadrat plus 5 pangkat 2. Kita tulis lagi 4 min X kuadrat dikali 3 plus X kuadrat plus 5. Min, jika ada akar kita pangkatkan, maka hasilnya bilangan itu sendiri. Maka akar maka menjadi X kuadrat plus 5. Akarnya menjadi hilang. Kita tulis lagi 4 min X kuadrat dikali 3 plus akar X kuadrat plus 5 per 9 dikurangi 5 yaitu 4. Ini turun min X kuadrat karena tidak bisa dikurangi. Ada yang sama? Ini. Kita coret, maka hanya ini yang tersisa kita tulis. 3 ditambah X kuadrat plus 5. Kita masukkan nilai X-nya yaitu 2. Sama dengan 3 ditambah akar X-nya kita ganti 2 akar pangkat 2 ditambah 5. 3 tambah 2 akar 2 4 ditambah 5 9. 3 ditambah akar dari 9 yaitu 3. 3 ditambah 3 6. Hasilnya adalah 6. Limit tak hingga adalah konsep limit yang melibatkan lambang tak hingga dan minus tak hingga, yaitu bila nilai fungsi f(x) membesar atau mengecil tanpa batas, atau bila x membesar atau mengecil tanpa batas. Contoh soal limit tak hingga, lim x mendekati tak hingga, fungsi 2x dibagi x min 1. Untuk limit tak hingga, setiap suku dibagi dengan variabel pangkat tertinggi. Di sini variabelnya adalah x, di sini juga variabelnya x. Pangkatnya 1, ini juga 1. Maka variabel tertingginya yaitu 1. 2x kita bagi dengan pangkat tertinggi x dibagi x, kita bagi juga dengan x min 1, kita bagi juga dengan x. Di sini ada yang sama, x dengan x sama kita coret, ini juga sama kita coret. Berarti ini tinggal 2 per x dibagi x sama dengan 1 min 1 per x sama dengan 2 dibagi 1 min 1 dibagi x, itu hasilnya adalah 0. 1 dikurangi 0 1. 2 dibagi 1 adalah 2. Maka hasilnya yaitu 2. Cara cepat limit tak hingga.
Jika kalian melihat limit tak hingga dalam berbentuk seperti ini, atau berbentuk limit X mendekati tak hingga fx per gx, contohnya ini, ada cara cepatnya. Kita lihat pangkatnya. Jika pangkat yang di atas lebih besar dari yang di bawah, maka hasilnya pasti tak hingga. Jika pangkat di atas lebih kecil dari pangkat yang di bawah, maka hasilnya pasti 0. Dan jika pangkat yang di atas sama dengan pangkat yang di bawah, hasilnya pasti A per P. Nah, kita akan mencari cara menyelesaikan limit fungsi trigonometri. Cara menyelesaikan limit fungsi trigonometri yang pertama adalah dengan cara substitusi. Dan yang kedua dengan cara menyederhanakan bentuknya. Dan yang ketiga dengan cara rumus limit trigonometri. Nah, yang pertama substitusi. Kita akan dapat melakukan substitusi langsung nilai yang didekati X ke fx. Jika langsung didapati hasilnya, maka itulah jawaban akhirnya. Tetapi jika didapati hasil 0 per 0 dari substitusi, maka harus diselesaikan dengan cara yang kedua, yaitu dengan cara tentu atau menyederhanakan bentuknya. Rumus dasar limit trigonometri hanya berlaku untuk sin dan tangen. Limit X mendekati 0, X per sin X sama dengan limit X mendekati 0 sama dengan 1. Selanjutnya, limit X mendekati 0, X per tan X sama dengan limit X mendekati tan X per X sama dengan 1. Jadi, hasil dari tangen X per X sama dengan 1 dan X per sin X sama dengan 1. Dan kita akan berlanjut ke contoh soal yang hanya menggunakan sin dan tan. Nah, kita lanjut ke soal limit fungsi trigonometri dengan cara substitusi. Di sini kita punya contoh soal limit X mendekati pi per 2 sin 1 per 2 X ditambah cos X. Nah, kita ubah X di sini menjadi pi per 2. Sin 1 per 2 pi per 2 ditambah cos pi per 2. Nah, ini diganti menjadi derajat, yaitu 45 derajat, dan cos pi per 2 diubah menjadi 90 derajat. 45 derajat ini kita ubah menjadi 1 per 2 akar 2, dan 90 derajat diganti menjadi 0, dan kita jumlahkan 1 per 2 akar 2 ditambah 0, hasilnya 1 per 2 akar 2. Soal selanjutnya adalah nomor 1, limit X mendekati 0 sin 8X per 2X. Hasilnya yaitu 8 per 2 sama dengan 4. Mengapa langsung? Karena di video sebelumnya sudah dijelaskan bahwa rumus yang menggunakan sin hasilnya itu sama dengan 1. X menunjukkan 1. Jadi 8 kali 1 sama dengan 8. 2 kali 1 sama dengan 2. 8 per 2 hasilnya 4. Selesai sampai di sini.
Kita akan menyelesaikan limit fungsi trigonometri dengan cara substitusi. Contoh soal yang pertama, limit X menuju pi per 4 sin 2X. Langsung saja kita jabarkan. Kita tulis lagi sin 2X kita ganti dengan X per 4 tutup kurung dan jabarkan lagi. Sin 2 kita tulis 2 X per 4 kita tulis langsung aja, ini X per 4. Nah, sin 2X per 4 ini kita ubah menjadi derajat, yaitu menjadi sin 90 derajat. Sin 90 derajat hasilnya itu adalah 1. Nah, substitusi itu cara menyelesaikannya secara langsung, bukan tak tentu ataupun tentu. Oke, dengan rumus trigonometri sendiri. Lanjut soal yang kedua, yaitu limit X menuju 3pi per 4 dari tangan 3X tambah 2. Di sini langsung saja kita tulis lagi tangan dalam kurung 3 dari sini. X itu kita ganti dengan 3pi per 4 tutup kurung. Lanjut ke bawah, tangan 3pi per 4 kita ubah menjadi derajat, yaitu menjadi 45 derajat hasilnya, tutup kurung, ditambah, oh iya ini ada duanya guys, ditambah limit X menuju 3pi per 4 dari tangan 3X tambah 2. Langsung kita jabarkan ke bawah, tangan 3X kita ganti X nya menjadi 3pi per 4. Kita tulis lagi ulang menjadi 3pi per 4 ditambah 2. Langsung tangan hasil dari 3pi per 4 ini adalah 45 derajat ditambah 2 yang hasilnya itu tangan sendiri yang hasilnya 1, 40 derajat, tangan 45 derajat itu hasilnya 1 ditambah 2 sama dengan 3. Jadi hasil substitusi dari soal nomor 2 yaitu 3. Selanjutnya saya akan menjelaskan penyelesaian limit fungsi trigonometri tahingga. Limit tahingga fungsi trigonometri merupakan gabungan bentuk limit tahingga dan limit fungsi trigonometri sendiri. Bentuk tahingga ini dituliskan dengan lambang seperti ini. Nah, jika sebagai sudut sebuah fungsi, trigonometri tidak tentu nilainya, jadi tahingga ini tidak memiliki nilai. Untuk memudahkannya, kita bisa menerapkan 1 per tahingga sama dengan 0. Nah, untuk memudahkan, maka bentuk yang digunakan adalah 1 per tahingga. Sehingga nilai fungsi trigonometri sendiri bisa kita hitung. Dan di sini bentuk-bentuk yang sering muncul dalam soal-soal. Yang pertama adalah sin 1 per tahingga sama dengan 0. Dan yang kedua adalah cos 1 per tahingga sama dengan 1. Dan yang terakhir adalah tangan 1 per tahingga sama dengan 0. Dan hasil-hasil ini itu sangat penting untuk menyelesaikan soal-soal trigonometri sehingga kita dapat mengerjakannya dengan cepat. Nah, di sini juga kita mempunyai sifat-sifat limit fungsi trigonometri. Limit fungsi trigonometri ini berfungsi untuk mempermudah atau supaya dapat menyelesaikan soal-soal limit fungsi trigonometri sendiri. Yang pertama itu limit X menuju 0
sin AX per BX sama dengan AB, atau limit X menuju 0 AX per sin BX sama dengan AB, dan limit X menuju 0 tan AX per BX sama dengan AB, atau limit X menuju 0 AX tan BX sama dengan AB. Limit X menuju 0 sin AX per sin BX sama dengan AB, atau limit X menuju 0 tan AX per tan AX sama dengan AB. Dan yang terakhir adalah limit X menuju 0 tan AX per sin BX sama dengan AB, atau limit X menuju 0 sin AX tan BX sama dengan AB. Ya, kita akan menyelesaikan contoh soal limit tak hingga fungsi trigonometri. Nah, di sini terdapat soal nilai dari limit X mendekati tak hingga dalam kurung 3X ditambah sin 1 per X adalah, ya, kita semisalkan dulu. Semisal X sama dengan 1 per Y, atau X adalah 1 per Y, dan bisa diartikan 1 per Y itu adalah 1 per tak hingga, dan 1 per tak hingga yang bernilai 0. Nah, di sini kita turunkan lagi limit Y per 0 dalam kurung 3, X-nya kita ganti dengan 1 per Y, 1 per Y ditambah sin 1 per X-nya kita ganti lagi dengan 1 per Y. Nah, kita lanjut ke bawah. Limit Y menuju 0 dalam kurung, ini kita jumlahkan dulu masing-masing, jadi 3 per Y ditambah sin Y, karena 1 dibagi 1 per Y hasilnya adalah 1 atau sin Y. Nah, limit Y menuju 0, 3 per Y ditambah sin Y. Nah, selanjutnya kita masukkan saja nilai-nilainya. Berhubung Y menuju 0 itu sama dengan seperti Y sama dengan 0. Langsung kita 3, Y itu kita ganti dengan 0, ditambah sin Y itu 0, Y-nya kita ganti 0 sama dengan 3 dibagi 0 itu jawabannya tak terhingga, dan sin 0 itu jawabannya ada 0, maka tak terhingga ditambah 0 sama dengan tak hingga. Jadi jawaban akhir dari pertanyaan limit X menuju tak hingga dari 3X tambah sin 1 per X adalah jawabannya itu tak hingga. Selesai sampai di sini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.